Selamat siang. Ya. Apa kabar? Baik. Hari ini saya baru ada lihat Ricardus sama Jeffrianus ya. Kemarin gimana nih? Kenapa tidak masuk? Alasan sakit ya? Sakit. Jeffrey sakit. Oh ya. Nanti kalau memang lain kali sakit, ya betul-betul harus sakit ya. Jangan sampai cuma alasan yang Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama di sekolah ini. Kini kami akan belajar tentang gereja sebagai persekutuan umat Allah yang terbuka. Terangilah hati, budi dan pikiran kami, supaya bisa belajar dengan baik hingga pelajaran sampai selesai. Doa ini kami atur dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Itu sudah membawa kita dalam doa begitu semangat ya. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati. Oke, baik. Kita coba lihat materi kita kali ini. Menggali makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka dengan ajaran kitab suci. Oke. Di sini standar kompetensinya kita diharapkan memahami karya Yesus Kristus yang mewartakan kerajaan Allah dan perutusannya oleh gereja sehingga dapat mengembangkan hidup bersama dan bergereja sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kompetensi dasarnya memahami gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Lalu indikatornya merumuskan, artinya kita dapat merumuskan paham gereja sebagai persekutuan yang terbuka dari terang kitab suci. Ada Kisah Para Rasul, ya. Bagaimana menceritakan tentang cara hidup jemaat perdana. Oke. Maka setelah kita mempelajari materi ini, tujuannya setelah mendalami materi ini, kalian diharapkan ya, pertama, bersyukur kepada Allah yang menganugerahkan gereja sebagai umat Allah dan persekutuan yang terbuka. Tujuan yang kedua, ketika kita mempelajari materi ini, paling tidak kita harus bertanggung jawab sebagai anggota gereja yang merupakan umat Allah dan persekutuan yang terbuka. Lalu yang ketiga, kita berusaha untuk bisa memahami gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Dan yang keempat, siswa diharapkan dapat melakukan aktivitas, misalnya refleksi, buat doa, buat puisi, buat clipping atau berita atau gambar, atau paling tidak melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh umat tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Lebih keren lagi, kita sama sekarang kan kita punya HP Android ya, kita punya internet, ada Google, guru besar ya, kita tinggal klik. Yang penting bacaan kitab suci bagaimana cara hidup jemaat perdana yang mau kita diskusikan untuk bisa menemukan hal-hal apa yang terjadi di sana, hal-hal apa yang mendasari bahwa gereja itu menjadi satu persekutuan umat yang terbuka. Untuk itu kita kembali dalam kelompok kita masing-masing. Seperti kali lalu, kelompok pertama adalah kelompok Ati dengan teman-temannya, kelompok kedua Marta Bine dengan teman-temannya, kelompok ketiga Martina. Silakan masuk dalam kelompok. Kita mendiskusikan dua pertanyaan besar ini dengan kitab suci. Kitab suci bukan kitab suci. Kitab suci Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 dengan kita
dengan 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 27. Oke, baik. Kabarnya di sini. Pusing masih kan? Iya, nggak bisa tepat begitu. Gabungan itu satu. Ya, ya, oh, iya. Bisa? Kalian tidak bisa membantu. Kami membuka kita. Bapak coba kita kembali lihat 2 pertanyaan besar di atas. Pertanyaan yang untuk kita diskusikan, coba. Apa makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut ajaran gereja artikel ke-10? Kalau Anda punya HP kan? Ya. Coba Anda cari tahu alamatnya AD, coba tulis di situ, ketik AD spasi Gentes huruf kecil GENTES Gentes. Coba ditulis AD spasi Gentes garis miring AG huruf kecil spasi ART 10. Bisa coba. Coba diklik. Itu ada ajaran gereja di dalamnya. Coba. Apa tadi ulang huruf tadi? AG ya AG Gentes G kecil ya GENTES garis miring AG spasi ART itu artikel 10. Klik. Oke, coba dilihat lalu dituliskan di lembar kerja. Ada yang melihat kitab suci? Atau poin pertama dulu kita kerjakan ya. Nanti setelah itu kita masuk ke poin yang kedua, bagaimana melihat dengan pandangan kitab suci. Oke, silakan. Ada yang sudah dapat? Kan cepat ya kalau internet itu. Bagaimana Martina kan? Martina semangat tidak? Sakit? Semangat ya? Debrianus masih semangat atau masih sakit? Selesai ada? Oke, kita tunggu dulu lagi. Silakan. Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Maria Susanti. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang apa saja yang menarik dari cara hidup umat perdana yang dikisahkan di atas. Cara hidup perdana yang dikisahkan di atas. Suci tadi. Silakan. Cara hidup perdana yang dikisahkan di atas adalah mengumpulkan serta membagikan harta yang mereka miliki. Yang kedua, teman berkumpul lalu berdoa bersama-sama. Yang ketiga, setia pada setiap ajaran para rasul. Yang keempat, jemaat perdana jauh dari sikap egois, apalagi mementingkan dunia. Yang kelima, menjalin kerukunan dengan yang lain. Yang kedua, gambaran gereja model apa yang terungkap dari kisah tersebut. Model gerejanya, gereja yang bersatu teguh. Melihat kondisi dunia pada zaman ini, maka gereja itu harus bersatu teguh.
Tantangan itu sudah datang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Demikian diskusi dari kami. Oke, sudah? Oh belum, silakan. Apakah jalan hidup umat perdana ini dapat kita tiru secara harfiah? Mengapa? Mengumpulkan serta membagikan harta yang mereka miliki. Yang kedua, gemar berkumpul lalu berdoa bersama-sama. Yang ketiga, setia pada setiap ajaran para rasul. Yang keempat, jemaat perdana jauh dari sikap egois, apalagi mementingkan dunia. Ia menjadi pilar bagi yang lain. Yang kelima, menjalin kerukunan dengan yang lain. Keenam, senantiasa berusaha hidup dalam kasih dan karunia Tuhan. Demikian diskusi dari kami, kami ucapkan. Oke, tepuk tangan dulu sudah saya untuk kelompok aktif bersama teman-temannya. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, terima kasih kembali ke tempat. Oke ya, baik. Kelompok berikut, silakan. Bagaimana cara umat perdana tersebut yang dalam hidupnya tetap relevan bagi ya, artinya dia menggambarkan kepada kita untuk meniru cara hidup mereka. Mereka yang setiap hari berkumpul bersama, ya kan, duduk bersama, cerita bersama untuk pengembangan kehidupan mereka. Itu adalah sesuatu hal yang baik, ya kan? Ya tidak? Iya. Tetapi kalau kita duduk bersama lalu menceritakan orang, apakah itu hal yang baik? Iya. Apalagi gosip, ya, duduk sama baru mulai gosip. Oh itu loh, aku itu gitu, mereka tuh gitu lah. Nah, sudah itu istilah yang tidak baik. Tetapi kalau cara ini umat perdana seperti yang digambarkan dalam kitab suci. Coba cara materi yang tadi untuk melihat bagaimana sifat beda. Ya, gitu. Ada kalau kita membaca di sana ada sifat beda itu adalah satu. Oke, ada yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, di akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Begitu, jadi saya minta Martina untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Tugas ke depan ya, ada di Google dari jauh lagi link yang tadi Bapak kasih ya. Bisa? Oke. Nanti Bapak share lewat WA.